فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal yang penting dari adab penuntut ilmu, yaitu abah wafa. Nah, tentang sikap penuntut ilmu terhadap kekeliruan orang-orang yang sebelum kita dari ulama, para a'immah dan para juru dakwah. Nah, dan kemarin dibimbingkan untuk seseorang yang sampai bergembira ketika mendapati kekeliruan seorang alim untuk merendahkan dan untuk menurunkan wibawanya di hadapan umat. Baik. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin ada tanbih penting terkait kalimat ini berkaitan dengan masalah gembira. Karena Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala bedakan, fala tafrah bihi lil haqqi minhu walakin ifrah bihi li tashihil mas'alati faqat. Jangan engkau bergembira untuk bisa engkau merendahkannya, menghinanya, menurunkan wibawanya. Tapi bergembiralah dengan ditemukannya kekeliruan tersebut untuk bisa membenarkan ya permasalahan tersebut saja. Dan Syekh Ibnu Utsaimin tegaskan, perhatikan pada halaman 283 di paragraf kedua, kelanjutan dari kemarin. Yaqul idza dafilta biwahamin li'alimin fala tafrah bihi lil haqqi minhu walakin ifrah bihi li tashihil mas'alati faqat. Kata Syekh Hafidz rahimahullahu taala, wal haqiqah anni aqul la tafrah bihi itlaqan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hakikatnya aku katakan jangan bergembira dengan sebab ditemukannya kekeliruan seorang alim secara mutlak. Wa idza 'atharta 'ala wahmi 'alimin fahawil an tadfa'al lawma anhu. Apabila engkau mendapatkan suatu kekeliruan seorang alim, maka berupayalah untuk engkau membela celaan, berupaya untuk menghilangkan celaan darinya. Wa anta dzubba anhu, dan untuk engkau membelanya. Dalam artian apa? Membela kehormatannya. Tayyib. La siyama idza kana min al-ulama'il masyhudi lahum bil adalati wal khairi wa nushil ummah. Terlebih lagi apabila alim ini adalah di antara ulama yang dipersaksikan tentang keadilannya, kebaikan dan nasihatnya terhadap umat. Ama an tafraha bihi fahadha la yanbaghi hatta wa in kana al-qasdu tashihal khata. Ini bagusnya demikian. Baik. Adapun engkau bergembira dengan ditemukannya kekeliruan seorang alim, maka ini tidak sepantasnya. Jadi secara mutlak tidak pantas untuk seorang merasa gembira. Sampai walaupun maksudnya adalah apa? Tashihal khata. Jadi qasdi di tulis la'alla shawab al-qasdu wa in kana al-qasdu tashihal khata. Walaupun maksudnya adalah apa? Untuk membenarkan kekeliruan. Walihada law kanatil ibarah, oleh karena itulah seandainya ibarah ini diubah, maka tentunya lebih bagus. Syekh kemudian memberikan kalimat sebagai apa? Sebagai pelurusan. Maka itu antum kasih tanda, kalimat
pelurusan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Idza dhafirta biwahamin li'alimin fala tafra bihi lil hadd minhu walakin iltamisil udhra lahu wa sahhihil khata'. Nah, ini hadza shawabul ibarah. Inilah ungkapan yang benar. Dan ini jelas, kawan. Jika engkau mendapatkan kekeliruan seorang alim, jangan engkau bergembira dengannya untuk engkau bisa merendahkannya. Akan tapi carilah undur baginya. Nah, ini penting. Walakin iltamisil udhra lahu. Ini juga diantara adab penting bagi penuntut ilmu, kawan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengarang kitab khusus terkait prinsip ini, kawan. Kitab judulnya apa? Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat celaan dari para imam-imam ahli ilmu. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun kecuali ada kekeliruannya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Tapi apa? Kita angkat celaan dari mereka dengan memberikan uzur. Terutama ulama-ulama yang dikenal mereka memang menginginkan kebenaran, membela kebenaran. Terjatuhnya dalam kekeliruan tentunya bukan suatu kesengajaan untuk sengaja keliru, tidak. Makanya penting ini, walakin iltamisil udhralah. Carilah uzur untuknya, wasahihil khata', dan betulkanlah kekeliruannya. Inilah ibarat yang benar. Amma an afraha annahu akhta' min ajli an usahihal khata', hadza laisa bisawab. Dayem. Nah, ini di sini dhamirnya ke mutakallim. Adapun apabila untuk aku merasa gembira apabila seorang alim kekeliru demi bisa aku betulkan kekeliruannya, ini tidaklah benar. Maka atas Syekh Ibnu Utsaimin ungkapkan, wa in kana qasdi tashihal khata', walaupun maksudku tiba-tiba ini yang kadang karena ungkapan bahasa dalam dalam bahasa pelajaran bahasa lisan. Ya tidak sebatasnya, walaupun maksudku adalah untuk membenarkan kekeliruan, tetap aku tidak benar kalau seperti itu. Nah, ini maksud Syekh Ibnu Utsaimin dengan ungkapan qasdi. Jadi ungkapan yang betul antum tandai, ya kawan. Yaitu idza dhafirta biwahamin li'alimin fala tafra bihi lil haqqi minhu walakin iltamisil udhra lah was-sahihil khata'. Kalimat iltamisil udhra lah was-sahihil khata' ini sangat penting. Tsumma qala, kemudian Syekh Bakar mengatakan, fa innal munsifa yakadu yajzimu bi annahu ma min imamin illa wa lahu aghlaqun wa awham la siyama al-mukthirina minhum. Wal afsahu wa an yaqul la siyama al-mukthiruna minhum. Ini juga ada pembetulan dari Syekh Ibnu Utsaimin dari sisi lughah. Karena sesungguhnya seorang yang adil hampir-hampir dia memastikan bahwasanya tidak ada seorang imam pun kecuali memiliki kekeliruan dan kesalahan. Terlebih lagi yang banyak dalam dalam menyampaikan, banyak dalam meriwayatkan, banyak dalam menulis. Dan yang lebih fasih untuk diungkapkan dengan al-mukthirun, dengan merofakkan la siyamal mukthiruna minhum. Kata beliau al-afsah menunjukkan dari sisi benar masih benar, tapi lebih fasih untuk dirofakkan. Naam naku yaqul al-munsif, ya, beliau mengatakan al-munsif. Siapa itu al-munsif? Yakni alladzi yatakallamu bil adli, yaitu seorang yang berbicara dengan keadilan, berbicara dengan adil. Wa yatatabba'u aqwalal ulama, dan dia meneliti perkataan-perkataan para ulama, maka hasilnya apa? Ya'lamu annahu ma min imamin illa walahu awhamun wa akhta. Dia akan mengilmui bahwa tidak ada seorang imam pun kecuali dia memiliki kekeliruan dan kesalahan. Apalagi la siyamal mukthiru minhum, yang banyak meriwayatkan di antara mereka. Alladzi yakthurul kitabah au yakthurul fatwa, yaitu yang banyak menulis, banyak fatwanya. Walihadza qala ba'duhum man kathura kalamuhu kathura saqatuh.
Wa man qalla kalamuhu qalla saqatuh li'annahu ma fihi kalamun yu'khadhu alaihi. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, ini juga kalimat yang masyhur, ungkapan masyhur, man katsura kalamuhu katsura saqatuh. Siapa saja yang banyak perkataannya maka akan banyak kekeliruannya. Dan siapa saja yang sedikit perkataannya ya sedikit kelirunya. Ya kan, ngomong banyak ya mesti ada apa? Kalimat yang keliru, kecelitut, kecelitut tahu, kepeleset omongannya. Bahkan terkadang baca ayat kepeleset, keliru. Dan ini sesuatu yang jelas, ya kawan. Namanya orang ngomong terkadang ingin A tapi ternyata keluar B tanpa disengaja. Tayyib. Ala ma yushaghibu bihadza, yakni yattakhidhuhu syaghaban. Tidaklah seorang menjadikan perkara ini sebagai sebagai bahan untuk bikin keributan. Wa yafrahu bihi, dan gembira litanaqus, untuk merendahkannya, illa muta'alim, kecuali seorang yang merasa sok berilmu. Tayyib. Yuridu an, ya dia menginginkan apa? Menginginkan an yutibba zukaman fayuhdithu bihi judzaman. Ingin mengobati pilek tapi apa? Malah menimbulkan penyakit yang parah, penyakit judzam. Wal haqiqah annahu la yafrahu bihi litanaqqusi illa insanin mu'tadi wa muta'alim. Taib, atau illa insanun mu'tadi wa muta'alim. Mu'tadi yuridu al-'udwan 'ala syakhsi nafsihi wa yuridu al-'udwan 'ala ma 'indahu min al-'ilmi as-sahih. Hakikatnya tidaklah gembira dengan kekeliruan yang ada pada seorang alim kecuali untuk menghinakannya, merendahkannya, kecuali apa? Seorang yang zalim, mu'tadi, dan yang merasa sok berilmu. Dia zalim, ingin menyerang seseorang itu sendiri, ingin menyerang personnya, ingin menyerang pribadi ulama tertentu, dan ini penyakit. Seseorang terkadang tidak suka dengan person, tidak suka dengan pribadi orang lain, kemudian dia berusaha menyerang dari sisi mencari-cari kekeliruannya. Apalagi kalau dia seorang dai, dia seorang alim, akan dicari-cari kekeliruannya, kemudian diungkap, dijadikan sebagai bahan untuk merendahkannya. Ini zulm. Wa yuridul 'udwan 'ala ma 'indahu min al-'ilmi sahih, dan juga dia menginginkan untuk menyerang apa yang ada pada dirinya berupa ilmu yang benar. Li'anna an-nas idza wajadu hadzal 'alima akhta fi mas'alatin dha'ufat quwwatu qawlihi 'indahum. Karena manusia apabila mereka mendapati pada alim ini kekeliruan pada suatu masalah, maka akan lemah kekuatan perkataan alim itu di sisi mereka, sehingga tidak diterima, tidak dipercaya lagi. Hatta fil masail sahihah, fal insan alladhi yushaghibu bi hadhihi al-ashya' wa yatatabba'u zallatil ulama wa yufshiha bainan nas, la syakka annahu mu'tadi la 'ala syakhsi nafsihi bal 'ala syakhsi wa 'ala ma yahmiluhu min sahihil qaul. Baik. Seseorang yang membuat keributan dengan perkara-perkara ini dan mencari-cari ketergelinciran ulama dan menjelaskan di tengah-tengah manusia, kawan, disebar, tidak syak dia telah berbuat zalim. Dan tidak hanya zalim kepada pribadi ulama itu sendiri, tapi zalim kepada pribadinya, dan juga kepada apa yang diembannya berupa pendapat yang benar. Walihada qal yuridu an yutibba zukaman fayuhdithu bihi judzaman. Dia ingin mengobati zukam, mengobati penyakit pilek, penyakit flu, tapi malah menimbulkan menimbulkan penyakit judzam yang lebih parah. Yani yuridu an yastashfiya bihi bizukam walakin yuhdithu bidzalika al-judzam. Ayyuhuma ashad? Al-judzam ashad wal iyad billah, li'anna al-judzam maradun fattak qattal mu'di. Ya, penyakit semacam lepra. Dia ingin sembuh dari pilek, tapi
menyebabkan penyakit juzam yang lebih parah. Kenapa? Karena penyakit mematikan ya, dan juga menular. Taib. Nah, barakallahu fiikum. Ini keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan bagus untuk ditambahkan di sini dari kitab Al-Uzlah yang dikarang oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala tentang pembagian manusia yang darinya akan kita ketahui ikhwan. Makanya kok manusia sifatnya beda-beda dalam apa? Mensikapi suatu kekeliruan, dan bahkan pada semua hal, pada setiap perkara mesti apa? Muncul penyikapan yang berbeda-beda, baik itu berupa kebenaran maupun kebatilan. Taib. Wa nasu ajnasun mukhtalifatut tiba' ka ikhtilafil bahaim. Manusia itu jenisnya banyak, kawan. Tabiatnya berbeda-beda seperti apa? Perbedaan binatang-binatang. Nah, perhatikan qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ma fil ardi adamiyun illa wa fihi syabahun minal bahaim. Tidaklah ada di muka bumi seorang anak Adam pun kecuali padanya ada keserupaan dengan binatang. Kamu pengen serupa dengan apa? Takif. Nanti coba dilihat dengan binatang apa kira-kira cocoknya. Taib. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Ma fil ardi adamiyun illa wa fihi syabahun minal bahaim. Tidaklah ada di muka bumi seorang anak Adam pun kecuali padanya ada keserupaan dengan binatang. Taib. Faminhum man yahtasiru ihtisaral asad. Taib. Sebagian di antara mereka ada apa? Ada yang sifatnya seperti singa, Pak. Yaitu dari sisi dia apa? Suka apa? Menghancurkan, menyerang singa, Pak. Ya inginnya apa? Ketika mendapatkan sesuatu yang lemah, dia akan serang, terjang. Yahtasiru ihtisaral asad. Tidak akan apa? Diberi peluang untuk dia apa? Lari. Wa minhum man ya'du adwa dzib. Di antara mereka ada yang suka berbuat zalim. Nah, berbuat merusak seperti serigala. Taib. Wa minhum man yambuh nubahal kalbi. Sebagian mereka ada yang suka menggonggong. Nah, ini zaman sekarang paling banyak. Sebagian mereka ada yang suka menggonggong seperti gonggongan anjing, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit apa? Nah, berpendapat, ya komen. Orang zaman sekarang kan paling seneng komen. Nah, ini ungkapannya yaitu apa? Yambuh nubahal kalb. Dia suka menggonggong. Ada orang ngomong digonggongin. Ada orang bersikap dia menggonggong. Taib. Wa minhum man yatatawwasu ka fi'lil tawus. Sebagian mereka ada orang-orang yang apa? Yatatawwas, seperti perbuatan tawus. Apa tawus? Merak. Burung merak. Yaitu suka apa? Melenggak-lenggok. Kemudian apa? Suka pamer dengan taib ekornya yang indah. Taib. Manusia juga yang seperti ini. Cuman apa? Cuman bergaya tok. Orang yang suka bergaya seperti apa? Tawus, seperti burung merak. Wa minhum man yushbihul khanazir allati law ulqiya ilaiha at-ta'am at-tayyib afathu. Dan sebagian mereka ada yang menyerupai khanazir. Apa khanazir? Mujahid? Babi-babi.
yang kalau dilempar dengan makanan yang bagus maka tidak mau. Dilempar dengan yang bagus tidak mau apa? Baik. Tapi kalau dilempar yang busuk-busuk, dia rebutan. Nah, fa idza qama ar-rajul an raji'ihi wa laghat fihi. Ya, kalau diberi makanan bagus tidak mau. Tapi ketika seorang baru berdiri dari beol, ya, wa idza qama ar-rajul an raji'ihi wa laghat fihi. Kalau ada seseorang baru selesai dari BAB, dari buang kotorannya, nah dia langsung nyerobot. Ini makanan paling enak. Ini sifat manusia sebagian akhwan seperti ini. Pada yang halal tidak peduli. Tapi pada perkara yang haram luar biasa senangnya. Ini ibarat apa? Seperti khinzir. Nah, seperti khinzir. Yang bagus-bagus diajak kebaikan-kebaikan tidak mau. Tapi ketika diajak pada keburukan langsung, bahkan tanpa diajak pengen ikut. Maka jangan sampai kita tabiat seperti khinzir. Ada yang baik, ada yang halal, ada yang thayyib malah dijauhi, tapi yang buruk, yang busuk, yang maksiat, yang dosa malah disenangi. Falidzalika tajidu minal adamiyyin ma law sami'a 50 hikmah lam yahfad wahidatan minha wa in akhta'a rajulun nam tarwahu wa hafidhah. Nah, ini yang cocok dengan pembahasan ini mauqif seseorang terhadap kekeliruan ulama. Ya, ini yang diinginkan oleh beliau. Orang yang memiliki sifat seperti khinzir. Ya, oleh karena itulah engkau dapati sebagian dari anak Adam seandainya dia mendengar 50 hikmah, 50 kalimat yang bagus, wejangan-wejangan, dia tidak akan menghafal satu pun. Tidak dihafal ini. Padahal bagusnya kan, harusnya dihafal, diingat-ingat. Tapi wa in akhta'a rajulun ya tarwahu wa hafidhah. Nah, kalau seorang laki-laki melakukan kekeliruan, seorang terjatuh dalam kekeliruan, langsung apa? Dia bisa melihatnya, bisa meriwayatkannya dan menghafalnya. Iya enggak? Banyak sekali orang seperti ini. Diajak ngaji yang benar, suruh ngapal hadis, suruh ngapal yang ini tidak bisa. Tapi kalau suruh bicara masalah si fulan keliru, si fulan ini salah, ini paling ahli. Entah kok bisa ngapal itu gimana? Ya jangan sampai, karena apa? Memiliki tabiat seperti khinzir, tabiat seperti babi. Nah, yang buruk-buruk dia serap, dia hafal dengan baik. Tapi kalau yang baik, yang sesuatu yang sepantasnya dihafal, Al-Quran, hadis, kalimat-kalimat hikmah, wejangan-wejangan, dia tidak mampu untuk menghafal. Tapi yang buruk, dia begitu cepat mengambilnya. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, menimpali ma ahsana ma ta'awwala Sufyan hadhil ayah wastambata minha hadhil hikmah. Betapa bagusnya penafsiran Sufyan terhadap ayat ini dan istimbat beliau terhadap hikmah ini. Wa dzalika annal kalam idza lam yakun hukmuhu mutawi'an li dhahirihi wajib al-masiru ila batinih. Baik. Syahidnya kawan. Nah, dari kalimat Sufyan bin Uyainah tadi, nah, ternyata memang apa? Pada tabiat-tabiat hewan itu ada yang apa? Diserupai oleh manusia. Maka hendaknya seseorang memiliki apa? Memiliki prinsip untuk menjauh dari sifat-sifat buruk hewan-hewan tersebut. Naam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.